Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 48 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, pendengar firman Tuhan, hari ini adalah hari peringatan 85 tahun HKBP menjunjung Baringinna. Untuk itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP layak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-85 HKBP menjunjung Baringinna. Silakan kuenya dipersiapkan di tempat masing-masing. Pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1940, HKBP mengadakan sinode Godang karena pada tanggal 10 Mei 1940, seluruh pendeta Jerman ditangkap tentara Belanda yang ketakutan karena telah dimulainya Perang Dunia Kedua. Pada saat sinode tersebut, pendeta Cassianus Sirait terpilih menjadi Eporus HKBP dan Eporus pertama dari orang Batak. Karena sebelumnya sejak tahun 1981 sampai dengan 1940 ada 5 orang misionaris RMG yang menjadi Eporus HKBP. Saudara-saudara, HKBP menjunjung Baringinna ditandai dengan dimulainya 3 era kemandirian. Yang pertama, kemandirian sumber daya manusia. Yang kedua, kemandirian dalam pendanaan. Serta yang ketiga, kemandirian dalam bidang teologi. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, Mazmur Bani Korah yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 48, khususnya ayat 11, berbicara tentang 2 hal tentang kebesaran Tuhan. Yang pertama, disuarakan tentang kemasyuran Tuhan Allah yang tersiar sampai ke ujung bumi. Sedangkan yang kedua, tentang tangan kanan Tuhan yang penuh keadilan. Bagi Israel atau Yahudi, nama Allah sering disebut berbeda sesuai dengan kejadian yang dialami bangsa itu. Sehingga kita sering mendengar El Shaddai, El Roy, El Olam, El Jireh, dan lain-lain. Tetapi nama yang pertama yang lebih banyak dipakai untuk menyebutkan Allah adalah Yahweh. Bagi orang Batak disebut Jehovah dan Debata. Nama Yahweh adalah nama tertua penyebutan nama Allah kita, yaitu Yahweh yang menciptakan semesta langit dan bumi. Bila kita membuat refleksi dari nas ini ke dalam kehidupan kita sekarang adalah bahwa nama seseorang hendaknya sesuai dengan tingkah lakunya agar namanya tersiar dan masyhur. Karena nama, terutama bagi orang Kristen dan juga bagi orang Batak, nama itu adalah doa. Maka kita sering mendengar istilah gajah mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Zaman dulu, pembuatan nama identik dengan cita-cita dari orang tua agar anak itu menjadi kebanggaan di tengah keluarga. Demikian juga pembuatan nama anak-anak zaman sekarang sangat terinspirasi dengan orang-orang populer. Tidak sedikit keluarga juga yang buat namanya biar keren, tanpa doa dan harapan. Artinya, kalau namanya si Tigor, hendaklah ia menjadi orang yang Tigor, agar namanya sesuai dengan hidupnya dan atau hidupnya sesuai dengan namanya. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, hal kedua yang disuarakan pemazmur adalah perihal tangan kanan Tuhan yang penuh keadilan. Ada beberapa ayat dalam perjanjian lama yang mengingatkan tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa dan keadilan. Misalnya kitab Amsal menyebut bahwa di tangan kanan Tuhan umur yang panjang, sedangkan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Namun secara utuh, tangan Tuhan jelas-jelas memberikan berkat-Nya kepada kita. Refleksi keadilan Tuhan sebagaimana yang dimaksud dalam nas ini yang harus kita wujudkan bersama adalah soal keadilan sosial. Rakyat Indonesia membutuhkan keadilan sosial
gereja sebagai tubuh Kristus menjadi perpanjangan tangan kanan Tuhan, terpanggil untuk ikut menyuarakan dan menjalankan keadilan sosial. Dengan demikian, manusia sebagai mandataris Allah atau perpanjangan tangan Tuhan benar-benar terbukti dan terlihat di dunia ini. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.